terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herna Sakir, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPT SMP Negeri 3 Patampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya akan melakukan praobservasi bersama dengan Bapak Ilham Aziz SPD selaku guru mata pelajaran matematika pada UPT SMP Negeri 3 Patampanua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Iya, alhamdulillah sehat ya Pak ya. Ya. Iya, jadi pada kesempatan ini saya akan melakukan praobservasi dengan Bapak terkait pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas nantinya. Tujuan dari observasi ini adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas. Bagaimana Bapak mempersiapkan diri sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Ya, dalam observasi ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Apakah Bapak siap? Ya, siap. Iya, baik. Dalam proses pembelajaran ini, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, Pak? Ya, untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai siswa ada 3. Itu yang pertama adalah siswa dapat menentukan cara perkalian berpangkat. Yang kedua, siswa dapat menentukan hasil dari perkalian berpangkat tersebut. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perpangkatan dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Oh, iya, jadi tujuan pembelajaran nantinya yang akan Bapak terapkan yaitu siswa mampu menyelesaikan masalah perpangkatan ya Pak ya. Iya, baik. Dalam pembelajaran, kira-kira area pengembangan apa yang ingin Bapak capai? Iya, kalau mengenai area pengembangan sebenarnya ada 2. Ya, yang pertama adalah area pengembangan dari pengetahuan, kemudian yang kedua dari segi keterampilan. Iya. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai yaitu pengetahuan dan keterampilan ya Pak ya. Iya, baik. Dalam pembelajaran, kira-kira strategi apa yang Bapak persiapkan terkait model atau pendekatan dalam pembelajaran? Ya, kalau mengenai strategi yang saya gunakan itu saya menggunakan pendekatan, yaitu pendekatan saintifik seperti itu. Oh, iya. Jadi model atau pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah saintifik ya Pak ya. Iya. Terkait dengan model tersebut, media apa yang Bapak gunakan? Ya, kalau media yang saya buat itu saya membuat PPT atau PowerPoint, kemudian saya tampilkan melalui proyektor sekolah seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi Bapak menyiapkan materi berupa PPT, kemudian menampilkannya melalui PowerPoint ya Pak ya? Iya, baik. Kemudian bagaimana penerapan metode pembelajarannya Pak terkait dengan pendekatan saintifik yang Bapak gunakan? Iya. Kalau mengenai cara penerapannya itu sesuai dengan langkah-langkah dari pendekatan saintifik, yaitu di mana siswa akan diarahkan untuk mengamati sebuah objek atau materi pada buku paket maupun dalam materi PPT atau PowerPoint yang ditampilkan. Kemudian setelah siswa mengamati, yang kedua siswa diarahkan untuk membuat pertanyaan. Nah, kemudian yang ketiga siswa akan diarahkan untuk bekerja di dalam kelompok kecil mereka dengan memberikan LKPD atau lembar kerja peserta didik.
Kemudian setelah mengerjakan di LK secara berkelompok, mereka masing-masing kelompok itu mempresentasikan hasil dari kerja dari LKPD tersebut, Ibu. Seperti Iya, baik. Jadi penerapan metode pembelajaran yang Bapak gunakan yaitu mengamati materi yang diberikan melalui buku paket dan video yang ditampilkan, kemudian membuat pertanyaan, setelah itu mengerjakan LKPD dalam kelompok Iya. dan mempresentasikan hasil kelompok masing-masing ya Pak ya. Iya. Iya, baik. Iya. Dalam pembelajaran ini kira-kira kapan Bapak akan melaksanakannya? Ya, mengenai kapan dilaksanakannya, yaitu saya melaksanakannya nanti di minggu depan, tepatnya di hari Senin itu jam ke-23. Iya. Jadi pelaksanaannya rencananya Bapak adalah di minggu depan pada hari Senin di jam kedua ya Pak ya? Iya, siap. Iya, baik. Jadi baik Pak, insya Allah pada hari itu kita akan bertemu. Saya akan hadir di kelas Bapak untuk memantau dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang Bapak laksanakan. Iya, siap. Iya, terima kasih Pak Iya. untuk kesempatan hari ini. Kita akan bertemu di 2 sesi berikutnya. Setelah praobservasi ini akan ada pasca observasi setelah melakukan proses pembelajaran. Iya, siap. Ya. Demikianlah wawancara yang saya lakukan observasi ini bersama dengan Pak Ilham SPD selaku guru mata pelajaran matematika di UPT SMP Negeri 3 Batam Panua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Sakir, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPT SMP Negeri 3 Batam Panua, Kabupaten Pinrang, akan melakukan wawancara pasca observasi dengan Pak Ilham selaku guru matematika di UPT SMP Negeri 3 Batam Panua, Kabupaten Pinrang. Dan kali ini didampingi oleh Ibu pengajar praktik yaitu Ibu Satriani SPD MNE. Warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Baik, selanjutnya saya akan melakukan wawancara pasca observasi terkait proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh Pak Ilham SPD selaku guru matematika. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah. Kemarin kita sudah melakukan praobservasi dan observasi proses pembelajaran. Sekarang bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan proses pembelajaran? Ya, mengenai perasaan yang saya alami pada saat melakukan pembelajaran di kelas, saya merasa senang sebenarnya karena melihat sebagian besar siswa itu sudah aktif dan antusias dalam kegiatan pembelajaran, terus pada kerjasama dalam kelompok seperti itu. Kemudian sebenarnya juga perasaan grogi juga karena langsung diobservasi oleh rekan sejawat seperti itu. Iya, baik. Jadi perasaan Bapak merasa senang karena siswanya sudah aktif dan tentunya sebagai manusia biasa merasa canggung dan grogi apabila dihadirkan rekan sejawat di dalam kelas kita. Baik Pak, bisa Bapak ceritakan kembali proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan di kelas? Jadi ada pun kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas, yaitu pada awal pembelajaran itu saya memetakan kebutuhan atau kemampuan belajar siswa itu dengan memberikan pertanyaan tematik sesuai dengan materi yang kita belajarkan pada hari itu. Kemudian yang menjadi tujuan pembelajaran saya pada hari itu adalah bagaimana siswa itu dapat menentukan perkalian pada bilangan berpangkat. Kemudian yang kedua, siswa dapat menentukan hasil dari bilangan berpangkat, dan yang ketiga itu siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat. Kemudian saya integrasikan pembelajaran diferensiasi. Ada 3 strategi yang saya gunakan dalam kegiatan tersebut. Itu yang pertama adalah diferensiasi konten, di mana Pak Tujuan ini saya memberikan semacam animasi video atau materi PPT
kepada siswa. Kemudian untuk prosesnya itu saya membentuk kelompok kecil untuk bagaimana siswa itu bekerja sama dalam kelompok dalam mengerjakan tugas atau KPD yang diberikan. Kemudian untuk yang ketiga adalah produknya, saya memberikan tugas kepada siswa mengenai materi yang saya berikan mengenai perpakatan pada bilangan bulat itu sesuai dengan yang terkait dengan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk pendekatan yang saya lakukan dalam pembelajaran, saya menggunakan pendekatan saintifik dalam kegiatan pembelajaran, di mana ada beberapa langkah yang dilakukan dalam pendekatan tersebut. Yang pertama, itu saya memberikan siswa kesempatan untuk mengamati buku paket maupun video yang ditampilkan dalam di atas menggunakan proyektor, kemudian PPT atau materi yang disajikan juga melalui proyektor. Kemudian setelah itu, setelah dia amati buku paket maupun materi yang dipaparkan di atas melalui proyektor, siswa merumuskan pertanyaan yang belum mereka kuasai. Setelah itu memberikan pertanyaan, kemudian menggali informasi dari apa yang mereka pertanyakan, itu bisa dari guru maupun dengan siswa yang lain. Kemudian yang keempat langkahnya adalah membentuk kelompok kecil untuk mengerjakan LKPD. Kemudian terakhir langkah pembelajaran adalah mempresentasikan hasil dari kerja kelompok mereka. Seperti itu. Itulah kegiatan atau langkah pembelajaran yang saya lakukan dalam proses. Iya. Jadi dari proses pembelajaran yang Bapak lakukan tujuannya yaitu siswa dapat menentukan perkalian dan perpangkatan dan menyelesaikan hasil perpangkatan. Kemudian kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan adalah strategi berdiferensiasi, kemudian menerapkan pendekatan saintifik. Ya, oke. Dari proses pembelajaran yang Bapak lakukan, kira-kira area pengembangan apa yang ingin Bapak capai? Ya, kalau mengenai area pengembangan sesuai dengan yang observasi kemarin, itu ada dua yang merupakan pengembangan saya. Yang saya ingin terapkan di kelas itu yang pertama mengenai pengetahuan dan yang kedua adalah keterampilan. Pengetahuan otomatis saya berikan beberapa soal latihan untuk keterampilannya bagaimana mereka dapat mengerjakan LKPD itu dalam kelompok seperti itu. Jadi area pengembangan target Bapak adalah ada tiga, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Baik, dari proses pembelajaran yang Bapak lakukan, sejauh mana keberhasilan menurut Bapak? Ya, kalau mengenai keberhasilan, kalau misalnya misalkan antara angka yang 1 sampai 10, berarti itu saya masih ada di tahap 8 sesuai dengan hasil yang dicapai oleh siswa dari segi pengetahuan, keterampilannya atau sikap yang dilakukan seperti itu. Ya, nah sekarang selanjutnya adalah proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Pada saat proses, apakah Bapak menemukan hambatan? Iya. Kalau mengenai hambatan pasti ada. Jadi ada pun hambatan yang saya dapatkan dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan itu masih ada 1-2 orang siswa itu yang kurang aktif dan ambisius dalam bekerja sama dalam kelompok. Jadi mereka mengacukan kerjasama dari temannya. Jadi mereka itu tidak 1-2 orang ini tidak aktif dalam kegiatan tersebut. Jadi hambatannya ada 1, 2, 3 siswa yang belum terlalu aktif ya Pak ya. Oke, nah dari hambatan tersebut kira-kira apa solusi Bapak dalam menghadapi masalah tersebut? Ya, kalau mengenai solusi yang saya akan rencanakan itu adalah saya akan memodifikasi kembali LKPD atau tugas kelompok untuk bagaimana lebih menarik lagi supaya siswa itu bisa juga lebih aktif lagi dalam kegiatan pembelajaran, terutama pada kegiatan kerja kelompok seperti itu. Ya, jadi solusi Bapak nantinya itu akan memodifikasi LKPD-nya supaya siswa lebih aktif lagi ya Pak ya. Ya, kira-kira kapan Bapak akan melakukannya? Ya, jadi saya akan melakukan pada pekan depan, tepatnya di hari Rabu. Oh, iya. Jadi tindak lanjut dari solusi
sekian. Demikianlah wawancara pasca observasi yang telah kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.